foto dulu nggak sih? Oke, selamat datang kembali dan kami masih di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Setelah bertemu dengan sang keponakan, kami punya waktu sebentar buat ngobrol dan lepas kangen sambil menikmati suasana di area meeting point. Tanpa terasa sudah waktunya sang keponakan harus segera ke Terminal 2. Dia akan berangkat dari sana. Jadi kami pergi ke shelter Kalayang atau Skytrain Bandara. Kalayang atau Skytrain adalah kereta penghubung antar terminal di Bandara Soekarno-Hatta. Fungsinya untuk memudahkan perpindahan penumpang antar terminal, terutama untuk yang berganti penerbangan atau mengakses fasilitas di terminal lain. Kami penasaran gimana sensasi naik Kalayang Bandara, karena banyak banget dibahas di medsos. Sebenarnya ada opsi lain untuk pindah terminal, yaitu naik shuttle bus bandara. Tapi kami gak mau melewatkan kesempatan. Kalayang hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, kami akan naik ke shelter Kalayang dengan lift. Lantai berapa? Bisa juga sih dengan eskalator di depan itu, tapi karena ada lift ya pilih lift. Dan kita sampai di lantai Mazanin, di mana shelter Kalayang ini berada. Dan sejauh ini kami belum tahu persis posisi shelternya, di sebelah mana pintu untuk mengakses kereta Kalayangnya. Sepertinya kita masih agak jauh, Stasiun kereta. tapi nggak apa-apa lah. Semakin jauh semakin bagus, namanya juga jalan-jalan. Barusan Pak Satpam bilang kalau 3 menit lagi akan ada kereta, dan yang datang itu adalah kereta di jalur A. Maka kami merapat ke jalur A, dan ini dia keretanya datang. Akhirnya guys, kita naik Kalayang Bandara, atau bahasa kerennya Skytrain. Dan ini dia wajah keponakan yang akan berangkat ke Jepang. Dia yang akan berangkat ke Jepang, dan kita ikut merasakan berkahnya bisa mencicipi rasanya naik kereta bandara. Nah, beginilah suasana di dalam kereta bandara. Kalau ditanya apakah seneng, jawabannya seneng banget. Norak ya, tapi memang seneng banget sih. Mungkin di antara kalian ada yang mengenali wajah ini. Ya, sejauh ini kami nggak tahu siapa dia, tetapi sepertinya sering warawiri di beranda kalian.
dan kita nyampe di Terminal 2. Kita masih belum tahu ini arahnya kemana untuk ke lobi keberangkatan, tapi kita jalan aja sambil mengikuti petunjuk. Suasana di sini tampaknya lebih ramai daripada di Terminal 3 ya. Kita akan naik eskalator, dan sambil merekam, mata saya sibuk mencari-cari papan petunjuk. Kira-kira nanti kita harus berjalan ke arah mana? Ya, di sini memang lebih ramai daripada di Terminal 3 tadi. Kalau dari yang saya baca ya, ini karena Terminal 2 itu melayani penerbangan domestik maupun internasional yang didominasi oleh maskapai-maskapai berbiaya rendah, dan otomatis ini menjadikan volume penumpangnya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan di Terminal 3 yang katanya didominasi oleh pesawat-pesawat dengan biaya yang mahal. Nah, sudah kelihatan papan petunjuk ke arah mana untuk menuju ke keberangkatan Terminal 2. Ini dia. Ini kalau nggak salah ya, kayaknya kita sebentar lagi akan melewati Sky Bridge yang beberapa waktu belakangan ini cukup viral, dan saya menonton di beberapa tayangan YouTube. Nah, kita meluncur dengan eskalator di Sky Bridge. Saya benar-benar berusaha untuk menikmati suasana yang sedang saya rasakan sekarang. Tentu saja karena ini adalah momen yang langka. Wah, panjang juga ya Sky Bridge ini. Ini kalau bukan karena keburu-buru, kayaknya pengen banget deh berlama-lama di sini buat rekam-rekam footage begitu. Tapi sedari tadi sang keponakan udah bolak-balik ditelepon sama agensinya yang memfasilitasi keberangkatannya ke Jepang, harus segera berada di Terminal 2, jadi kita berjalan agak terburu-buru dan sedikit banyak kurang menikmati. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga numpang jalan-jalan. Dari papan petunjuk ini kayaknya kita harus turun lagi dengan eskalator untuk menuju ke keberangkatan Terminal 2. Oke, turun lagi. Dan nemu petunjuk lagi, kita akan berbelok ke kiri untuk ke keberangkatan Terminal 2. Oh ya, sang keponakan ini nanti akan naik pesawat namanya Vietjet, dan katanya akan transit di Vietnam sebelum berangkat lagi ke Tokyo. Orang tuanya sempat heboh ketika mendengar perihal transit ini. Mereka khawatir anaknya ditipu, nanti bukannya dibawa ke Jepang, malah dibawa ke Kamboja. Agak konyol juga sih berpikir sejauh itu. Tapi harus diakui bahwa kami juga merasa cukup risau dengan masalah transit di Vietnam ini. Mengingat masifnya pemberitaan tentang jalur perdagangan orang melalui Vietnam. Tapi ya sudahlah, kita berharap yang terbaik saja. Habis ya gimana, nyari kerja di negeri sendiri susah, kemana lagi kalau nggak keluar negeri.
meskipun dengan berbagai macam risiko. Oke, dari papan petunjuk dikatakan kalau gate 5 masih maju sedikit lagi. Nanti sang keponakan akan naik pesawat dari gate 5 di terminal 2 ini. Dia masih terus berkomunikasi dengan agensinya yang sudah menunggunya, tetapi posisinya masih belum ditemukan. Dan Sekali lagi ya, kalau saya amati suasana di terminal 2 ini beda jauh dengan suasana di terminal 3 tadi. Kayaknya terminal 3 itu memang lebih modern, dan di terminal 2 ini terlihat biasa-biasa aja. Oke, itu sang keponakan sepertinya sudah bertemu dengan agensinya. ya Kami beramah tamah sebentar dengan agensinya. Hari ini agensinya memberangkatkan 3 orang dan salah satunya adalah keponakan kami. Sampai di sini kami baru menyadari bahwa ternyata kita kalah jumlah. 2 orang kawannya ternyata diantar begitu banyak orang. Kami sudah merasa norak sidak bandara dengan rombongan 7 orang sekaligus. Ternyata 2 kawannya membawa orang yang jauh lebih banyak. Masih ada waktu sebentar sebelum sang keponakan check-in, kami gunakan untuk ngobrol. Pesan kami kepada sang keponakan bukan hanya untuk berhati-hati di negeri orang, yang terutama adalah berhati-hati saat transit di Vietnam. Jangan pergi kemana-mana. Ya begitulah, namanya juga orang khawatir kan. Oke, kayaknya memang sudah tiba waktunya mereka harus check-in. Agak terenyuh di titik ini, tapi begitulah hidup. Ada waktunya untuk berkumpul, ada waktunya untuk berpisah. Dan seperti biasa, bahkan di dalam kegalauan pun, yang namanya foto-foto dan selfie tetap harus dilakukan atau ingin tetap dilakukan. Bagaimanapun ini adalah momen langka. Momen langka memang harus didokumentasikan sebagai kenangan ketika nanti sudah berada di titik kesuksesan. Ini yang punya guys. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Klik like bila kalian suka video ini, dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk subscribe. Nantikan keseruan petualangan kami lainnya masih di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu makasih banyak. Bapak makasih. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.